Hello everyone, welcome back to English with Mahtum FML. Kali ini kita ketemu lagi membahas tentang perkenalan, introduction. Nah, perkenalan biasanya kalau misalnya kita ketemu dengan orang baru atau yang baru kita kenal, baru kita temui, biasanya kita mengadakan perkenalan. Nah, biasanya kalau kita tidak perkenalan, jadi nggak kenal-kenal kan. Nah, bagaimana cara mudah dan lengkap dalam perkenalan bahasa Inggris sehari-hari? Nah, biasanya kita bilang hi atau hello terlebih dahulu. Nah, untuk menyapa, jadi kita sapa terlebih dahulu kan sebelum perkenalan. Kita menyapa terlebih dahulu, hi atau hello. Kemudian kita bisa bilang good morning atau good afternoon atau good evening. Nah, hi dan hello itu artinya sama-sama hi, sapaan ya. Untuk yang good morning, ini good afternoon dan evening, ini kalian sesuaikan dengan waktu atau jam kapan kalian berkenalan. Good morning, kalau misalnya kalian berkenalannya pagi, berarti good morning, selamat pagi. Kalau selamat siang, kenalannya di waktu siang atau sore, berarti bilangnya good afternoon, atau bisa disambung menjadi good afternoon. Good afternoon. Kalau selamat malam, kalian berbicara saat malam, kalian bisa menyapa dengan good evening. Good evening, selamat malam. Nah, kosakata ini bisa ditambahkan dengan everyone. Jika kalian menyapa, berkenalan dengan banyak orang, lebih dari satu orang, maka kalian gunakan everyone. Everyone artinya semuanya, berarti lebih dari satu orang. Bisa bilang hi everyone atau hello everyone. Ini dipilih salah satunya aja loh ya. Jangan hi hello everyone gitu. Jadi salah satunya aja, hi everyone atau hello everyone. Kemudian bisa juga yang ketiga ini ditambahkan everyone juga boleh. Tapi kalau misalnya di sini sudah disebutkan everyone, nanti yang good morning, afternoon dan evening nggak usah dikasih everyone. Jadi salah satunya aja. Good morning everyone, good afternoon everyone, good evening everyone. Misalnya, hi, good morning everyone, atau kebalikannya, hi everyone, good morning. Bisa ya? Oke. Kita mulai kepada perkenalan diri kita. Caranya yaitu kita bisa bilang mulai dengan I would like to introduce myself. I would, ya would, bukan would. L-nya tidak dibaca. I would like to introduce myself. Aku ingin memperkenalkan diriku. I would like to introduce myself. Setelah itu kita memperkenalkan nama kita. My name is name. Name is. My name is. Atau my name is ini bisa disingkat agar lebih bagus cara bacanya, terdengar lebih profesional. Nah, name is-nya bisa kalian singkat menjadi names. Berarti my names. Jadi my names langsung ke namanya. Misalnya saya Mahtum ya. My name is Mahtum atau my name's Mahtum. My name's Mahtum. Sekarang kita mulai lanjut kepada asal kalian dari mana. Asal kota atau kampung halaman kalian. Dari mana kalian berasal. Kalian bisa bilang I come from. Aku berasal dari. I am from. Aku dari. I come from. I am from.
Ingat jangan kebalik ya. Karena beberapa orang masih bilang I am come from. I am come from. Padahal bukan I am come from. Jadi I come saja, tidak usah ditambahkan to be am ya. Jadi I come from Jogja. Atau bisa bilang I am from Jogja. Selanjutnya kita beralih kepada umur. Kalau misalnya orang menanyakan umur kita, bisa bilang ini contohnya, I am 27 years old. 27 ini 27. Nah, angka di sini bisa kalian ubah sesuai dengan umur kalian. Jadi I am 27 years old. Kalau kalian umur 10 tahun berarti I am 10. Bahasa Inggrisnya 10 kan 10, berarti I am 10 years old. Selanjutnya, misalnya kalian pasti dong punya hobi, aktivitas yang kalian suka untuk dilakukan, bisa sehari-hari, bisa tiap minggu, intinya rutinitas. Nah, kalau misalnya kalian hobinya cuma satu, misalnya nyanyi saja, bernyanyi saja, kalian bisa bilang my hobby is singing. Singing adalah bernyanyi ya, berarti ya. My hobby is singing. Berarti hobinya adalah bernyanyi. Kalau misalnya kalian punya hobi lebih dari satu, misalnya kalian suka nyanyi dan main sepak bola, berarti kalian bisa bilang my hobbies are singing and dancing. Begitu pula misalnya lebih dari dua, intinya lebih daripada satu, pakainya nanti my hobbies are. Misalnya 3 hobinya, menyanyi, main sepak bola, dan dansa, misalnya menari. My hobbies are singing, playing football, and dancing. Selanjutnya, jika kita berbicara tentang cita-cita atau seseorang bertanya tentang cita-cita kita, kita bisa bilang my ambition is to be. Jadi ambisiku atau cita-citaku adalah misalnya seorang pilot, berarti a pilot. My ambition is to be a pilot. Kalau misalnya kalian bercita-cita jadi guru, bisa bilang my ambition is to be a teacher. Kalau cita-citanya menjadi seorang dokter, berarti bisa bilang my ambition is to be a doctor. Nah, selanjutnya di sini sibling ini adalah saudara kandung. Misalnya kita bilang I have. Di sini bisa kita letakkan nomor. Misalnya kalian punya 2 saudara, berarti I have 2 siblings. I have 2 siblings. I have 2 siblings karena lebih dari 1 sehingga ditambahkan s di sini ya sebagai tanda kalau itu jamak. Tapi kalau misalnya hanya punya 1 saudara, berarti bisa bilang I have 1 sibling tanpa s. Kalau lebih dari 1 ditambahkan s di sini. Misalnya I have 5 siblings. Selanjutnya, kalau misalnya kalian hanya satu-satunya anak tunggal, kalian bisa bilang I am the only child. Berarti aku anak satu-satunya, berarti anak tunggal. Selanjutnya, ini berbicara tentang favorite. Kesukaan kalian apa? Misalnya tentang warna kesukaan kalian. Berarti kalian bisa bilang my favorite color is red, misalnya merah, red. Ini kalau misalnya 1 warnanya ya, 1 yang kalian suka, berarti my favorite color is red. Tapi kalau misalnya kalian suka lebih dari 1 warna, misalnya 2 warna dan sebagainya, kalian bisa bilang my favorite colors. Ini dilihat perbedaannya. My favorite colors are misalnya merah dan hitam, berarti red and black. Red and black. Kalau misalnya 3, merah, hitam, dan kuning, berarti bisa bilang red, black, and
yellow. Next, begitu pula selanjutnya misalnya food, makanan. Makanan kesukaan kalian apa? Misalnya makanan kesukaanku adalah bakso misalnya. Bakso bahasa Inggrisnya kan meatball. Berarti my favorite food is meatball. Tapi kalau misalnya kalian makanannya banyak, berarti sesuai dengan ini ya. Ini kan ada dua tipe. Kalau misalnya tentang minuman, beverage, bacaannya beverage. Beverage, ini minuman. Berarti misalnya minuman kesukaanku adalah orange juice misalnya. Berarti bilang my favorite beverage is orange juice. Atau minuman kesukaan kalian adalah susu. Berarti my favorite beverage is milk. Begitu ya untuk perkenalan. Sekarang jika kalian ingin memperkenalkan tentang di mana kalian belajar atau kelas berapa dan semester berapa atau jurusan apa, kalian bisa menggunakan kalimat-kalimat berikut, yaitu misalnya I study at, saya belajar di, berarti di sini adalah nama dari sekolah atau kampus kalian. Study berarti belajar. I study at nama kampus kalian misalnya ya. Nah, kalau di sini ini adalah jurusan, major. Major. Ini adalah jurusan. Jurusanku adalah gitu ya. My major is misalnya manajemen dan bisnis. Berarti my major is management. Management. Berarti manajemen ya. Nah, jurusannya manajemen barusan. Kalau misalnya kita mau bilang aku semester berapa, berarti kalau yang ini pakai ordinal number ya. Sixth. I am in 6th semester, berarti aku semester 6. Jadi disesuaikan yang ini ya, disesuaikan dengan kalian semester berapa kalau sudah kuliah. Kalau sedang kuliah ya maksudnya. Tapi kalau misalnya belum kuliah, berarti ini ya, pakainya grade. Grade ini sama dengan kelas. I am in 6th grade. Berarti saya di kelas 6. Berarti saya kelas 6. Gitu ya. Bisa disesuaikan dengan angka atau nomor dari kelas kalian. Kelas 12 misalnya, kelas 13 dan sebagainya. Oke, thanks a lot. Itu untuk perkenalan yang lengkap dan mudah. Silahkan kalian bisa praktek sendiri. Silahkan jika ada pertanyaan, komentar di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe berlangganan dan share atau bagikan ke sosial media kalian, agar nggak cuma kamu yang bisa perkenalan, tapi teman-temanmu juga bisa mendapatkan manfaat dari video ini, dan kamu tentunya pasti mendapatkan pahala karena menyebarkan kebaikan. Thank you.